Kalau misalnya kalian punya teman yang belakangan suka garu-garu kepala sambil megang HP, mungkin dia lagi pusing karena makin banyak pilihan mobil listrik kepala 300 jutaan buat harian. Dan sekarang dia bakal lebih pusing lagi karena sekarang ada ini. Ini adalah Changan Nevo Q05. Ya, ini adalah sebuah crossover 300 jutaan dari Changan. Dan buat yang belum tahu, Changan punya sekitar 4 merek ya. Changan, Nevo, Deepal, sama Avatar. Nah, ini yang Nevo, jadi logonya kayak 101. Dan Changan juga tahu, kalau misalnya di kelas 300 jutaan, crossover elektrik murni kayak gini, kelasnya padet banget. Makanya, mereka lakukan apa yang mereka bisa biar mobil ini stand out di tengah keramaian. Apa yang mereka bisa? Jadi pertama mereka ngasih LED DRL yang lebar ya dari kiri ke kanan, dan di ujungnya ada 3 LED lagi. Dan sesuai tren sekarang, LED DRL di atas, lampu utama di bawah LED pastinya. Dan sama kayak beberapa mobil modern, dia punya kisi-kisi bagian tengah itu aktif. Jadi kalau misalnya mobilnya lagi nggak nyalain AC atau diem, dia nutup. Tapi kalau misalnya mobil lagi nyalain AC atau mungkin motor listrik atau baterai yang butuh pendinginan, dia bakal ngebuka biar udara masuk dan bisa mendinginkan powertrainnya. Nah, kalau dari samping, kelihatannya mobil ini nggak begitu ofensif ya desain. Jadi, dibilang, wah, khas banget enggak, unik banget enggak, tapi cenderung main aman. Lagi-lagi, Changan pengen mobil ini laku sebanyak mungkin, jadi sebisa mungkin harus masuk ke selera semua orang, banyak orang. Lanjut, pelek 18 inci dengan ban dari Chaoyang. Ukurannya sih lumayan ya, 225 55 R18. Rata depan belakang dan udah two-tone. Rem depan cakram, belakang juga cakram. Spionnya hitam, dan yang kita lihat sekarang ini adalah warna hijau. Ada juga warna silver, putih gitu-gitu. Tapi kalau misal kalian pengen yang ini, bagus. Biar mobil di jalan tuh nggak cuma hitam, putih, silver, abu-abu. Hitam, putih, silver, abu-abu doang. Dia punya kamera 360 derajat, dan model yang ini adalah varian Max. Dia punya 2 varian, Pro sama Max. Dan buat yang Max ini ada dashcam sebagai standar. Nah, dia pakai door handle, itu model normal. Bukan yang flash, bukan yang kalau dipencet dia nongol, enggak. Door handle normal. Tanpa gimmick aneh-aneh. Bagus. Tapi satu hal yang bikin kepikiran adalah mobil ini suspensi belakangnya dia pakai torsion beam. Bagus buat hemat space, tapi biasanya akan berefek negatif ke pengendaraan. Mungkin bantingan kasar atau apa. Kita nggak tahu karena kita belum nyobain. Memang kita udah mobil Cina, tapi kita belum nyobain jalan Indonesia. Ya, nantilah kalau kita udah bisa dapat mobilnya ya. Kalau lihat bagian belakang, dia punya spoiler belakang agak-agak mirip sama MG4 yang lama ya. Dan atap kacanya, dia full kaca, tapi bukan sunroof, jadi emang atap kaca, tapi kacanya nggak bisa dibuka. Bagian belakang, lampu full LED, pastinya logo Nevo, kayak 101 gitu ya. Dan nama mobil Changan Nevo Q05. Kenapa nama mobil Cina selalu kombinasi huruf dan angka? Kayak nama blok di komplek, tau nggak? Pak, mau kemana? Oh, ke blok Q05. Kemana? Blok G6, blok X9, segala macam. Ya, seperti itulah. Dan kita buka, dan keunggulan dia yang gue suka adalah bagasinya. Oke, mobil listrik, pasti bagasi lega segala macam, dan ini bukan pengecualian. Emang agak sayang dia nggak ada tonong cover, nggak ada cover bagasi, jadi sedikit agak riskan kalau kita bawa barang-barang yang bisa dibilang berharga gitu ya. Tapi sisi baiknya adalah, iya, kita taruh sini dulu. Dia punya kantong di bawah lantai bagasi yang beneran gede, dan saking gedenya, iya, tinggi gue 178 dan gue masih bisa muat di sini. Kita nggak bisa pasang lantainya pasti, tapi nongki-nongki aja di sini, duduk nyantai. Dan di bagasinya ya ada buat tire repair kit, tire sealant gitu ya, karena mobil ini nggak punya ban serep, jadi ya bisa dimaklumi. Cuma kalau ada ban serep sih akan lebih menyenangkan ya kalau ada apa-apa. Minimal space saver gitu. Kita keluar. Dan seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada lampunya. Cuma memang kalau misalnya kita pengen nyolokin barang-barang yang katakanlah misalnya popa ban gitu-gitu, dia nggak ada power outlet di bagian belakang sini.
Jujur agak sayang, mau yang 12 volt atau USB kayak gitu nggak ada di sini, sayang sih. Itu berguna loh kalau misalnya kita dalam kondisi darurat. Tapi sekarang ngomong di belakang, kita kasih lihat joknya pasti bisa rata lantai seperti yang kalian lihat. Apalagi kalau kita pasang lantainya kayak begini. Bentar, maaf, iya. Bisa rata lantai. Buat bobo juga nggak masalah. Dan kalau misalnya kalian ngerasa lantai bagasi ini ketinggian, dia ada 2 level. Iya. Bisa lebih rendah lagi. Jadi bagasi lega, praktis, cuma sayang satu, nggak ada power outlet. 2, nggak ada tonneau cover. Kalau pengen ngecas mobil ini, casannya ada di sebelah sini ya, di kiri depan. Jadi biar dari SPKLU dispensernya itu kabelnya nggak terlalu panjang ke sini, jadi ini udah oke. Dan dia pakai colokan Type 2 CCS, jadi udah kompatibel sama semua colokan di sini, itu bagus. Dan baterainya 51,9 kWh, yang kalau penuh diklaim bisa jalan sampai 462 km dan jenisnya LFP. Positifnya, baterai ini nggak masalah kalau harus dicas sampai penuh 100% kan. Kalau misalnya baterai yang jenis lain kan nggak usah dicas sampai penuh, 90% cukup. Ini dicas sampai 100%, nggak masalah. Cuma emang kalau baterai LFP, energy density itu nggak terlalu padat kalau dibanding sama baterai NMC atau yang lain-lain seperti itu. Nah, kalau bicara ngecas, dia bisa kalau misalnya kita pakai yang wall charger yang 6,6 kW, dari kosong sampai penuh sekitar 8 jam lebih, mungkin 9-10 jam. Tapi kalau kita pakai DC fast charging, dia bisa dari sekitar 30 ke 80% hanya dalam 15 menit aja. Sayangnya di spek yang dikasih ke kita, Chang'an nggak bilang ini maksimalnya berapa kW kalau fast charging, tapi tahu waktunya aja minimal udah bagus lah kalau misalnya buat patokan kepemilikan atau misalnya kita pakai gitu ya. Nah, kalau di China dia ada yang single motor, ada juga yang dual motor, tapi yang kita dapat di Indonesia cuma yang single motor. Oke, ada varian Pro, ada varian Max, ini varian Max tapi cuma single motor front wheel drive. Sekitar 160 horsepower dan 190 Nm. Cuma kalau beberapa mobil maksudnya, beberapa mobil itu punya bagasi depan, dia nggak punya. Dia ada inverter, motor listrik, aki segala macam, sekring. Tapi ininya dicat loh. Nggak dipernis, tapi dicat. Bagus juga. Oke. Itu bagian depannya. Sekarang kita masuk. Ya. Sebelum kita bagian dalam, mungkin kita bisa lihat kunci mobil ini kayak gimana. Kalau misalnya kalian di rumah ada kerikil atau batu di halaman, di kebun yang kayak gini, ini mirip banget. Dan di belakangnya ada 3 tombol, lock, unlock, sama buat buka bagasinya. Ini tuh kalau gue bilang kayak, kalian tau gak sih yang pinggir danau, yang pebble stone atau batu kerikil yang kita lempar ke danau gitu, yang puk puk puk. Mirip, sumpah. Oke, kita taruh. Dan bagian dalam seperti yang bisa kalian expect dari sebuah EV China modern. Layar tengah gede, instrumen juga layar, lebih pipih, dan mobil ini nggak punya tombol start. Jadi kita masuk, duduk, injak rem, masuk gigi maju, mobilnya juga siap jalan. Seperti itu ya. Dan kesan minimalisnya kuat banget. Kayak hampir semua mobil di kelas ini. Oke, pertama-tama, seperti gue bilang, persnelan di sebelah sini. Di sini buat sen, lampu, bukan lampu, wiper. Wipernya di sini. Kenapa? Karena lampunya di layar. Ya, ini sama kayak mobil-mobil China baru yang hampir semuanya dikendalikan lewat layar. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas nanti, meskipun gue tetap kesel ya. Tombol fisik ada tapi minimal. AC, buat AC semua ya. On off, auto, AC sama Nevogear kaca depan. Terus bedanya, kalau di China, jok penumpang depan itu dapat queen seat yang ada sandaran betisnya. Cuma kalau yang di sini, yang kita lihat sekarang, dia nggak ada. Oke lah, dia penumpangnya elektrik 4 way, supir elektrik 6 way, tapi nggak ada sandaran betis. Cukup sih sebenarnya. Glove box, untunglah bukannya masih pakai tombol fisik ya. Dan versi Max ini dapat 8 speaker, 2 di masing-masing pintu, tapi kalau yang varian Pro yang bawahnya itu dapat 4 speaker doang. Nah, kita lanjut lagi, bahan-bahan di sini lembut, di sini juga soft touch gitu ya. Dan ada trim yang unik ya. Terus ada ambient light di dashboard sama di pintunya. Dan seperti yang tadi gue bilang, jok depan dua-duanya elektrik, dan gak cuma itu,
Ini kalau didudukin sebenarnya bantalan samping itu nggak terlalu sport, tapi ya oke lah. Dan dua-duanya udah ventilated, jadi kalau misalnya habis panas gitu ya, entah di Peak atau di Sunter atau Kelapa Gading, Gading Serpong segala macam panas, kita masukin nyalain ventilated seat, adem, enak. Cuma balik lagi, karena seperti yang tadi gue bilang, hampir semua kendali mobil ini di layarnya. Tapi ya udah, kita utak-atik aja. Jadi tampilan defaultnya kayak gini, dan kita bisa atur beberapa hal. Kayak misalnya tadi ini buat sunshade gitu ya, seperti itu. Terus ada juga buat ngelipet sama buka spionnya. Hampir semuanya dari sini. Dan kalau misalnya kita pengen, kita bisa geser dan muncul beberapa widget kayak media, Bluetooth, drive mode, dan lain-lain. Bicara drive mode, dia punya 5. Nih lihat. Di bagian sini ya. Eco, Comfort, Sport, Custom, sama IEM. Gue nggak tahu, tapi mungkin dari singkatan dari Intelligent Energy Management gitu ya, atau Smart gitu ya. Nggak tahu, tapi udah seperti itu. Dan ada beberapa yang unik, tapi kita lihat dulu AC-nya ya. Lihat, kelihatannya dia ini single zone climate control. Jadi kalau yang kiri diubah temperaturnya, kanan juga ikutan, dan sebaliknya juga. Nggak ada tulisan sync atau apa, tapi ya seperti itu. Oke, jadi dia cuma single zone climate control, dan semuanya dari sini. Dan yang tadi gue bilang, dia ventilated untuk joknya. Nah, ada beberapa aplikasi yang boleh gue bilang cukup seru atau cukup gimmicky di sini. Pertama, ya oke, yang standar dulu ya, dashcam. Tadi gue udah bilang dia punya dashcam, video, foto segala macam dia bisa, dan dia ngerekam dari semua sisi. Dia punya 4 kamera, jadi semuanya langsung ngerekam. Ini bagus sih. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia udah siap ngerekam buat bukti. Nah, kamera 360 pastinya ada. Tuh, bisa ngeliat ke segala sisi, termasuk ke kolongnya. Oke? Dan ada Tencent Way. Ya, ini Tencent yang bikin game PUBG. Jadi kayaknya ini peta ya, atau sejenisnya gitu. Tapi lagi Android Auto, Apple CarPlay, Spotify, dan ada Scene. Apa ini? Jadi dia punya beberapa skenario untuk menunjang kenyamanan kita hari-hari. Jadi nih, pertama ada pet mode. Ini kalau misalnya kita pengen ninggalin mobil ini keluar, tapi ninggalin mungkin binatang piaraan atau orang di dalam. Jadi mobilnya bisa mati, tapi AC-nya bakal tetap hidup biar orang atau binatang di sini itu tetap nyaman. Kedua, ada car wash. Jadi kalau car wash, ini sensor buat auto wipernya bakal mati biar kita bisa nyuci mobil di cucian yang otomatis. Seperti itu. Cukup oke. Dan kalau misalnya kan, kalau ngecas mobil listrik kan ya menit, jam gitu kan, gabut. Kalau misalnya udah bosan main HP, kita bisa main game centernya. Karena ada banyak game. Space Cruiser, Gobang, apa ya, Mahjong ya, nggak tau lah, Tetris, Minesweeper. Ini nih, waktu gabut zaman kuliah gue mainnya Minesweeper nih. Pop Bubble sama piano. Ya boleh lah, boleh. Kita nggak dapat controller, tapi tetap aja kita bisa main kalau misalnya pengen. Buat volume segala macam, dan kita balik ke home lagi. Apple CarPlay, Android Auto, dan kita lihat settingan mobilnya. Ini tadi drive mode, power response, mungkin respon pedal gasnya ya, respon regenerative braking seperti itu. Dan ADAS-nya, mobil ini dia punya banyak. Pastinya ya, mobil China elektrik nggak ada ADAS tuh kayaknya hampir nggak mungkin ya. Nih, vehicle, ini kita bisa atur wiper speednya segala macam, dan kita juga bisa atur pintu bagasi belakang itu bukannya mau seberapa tinggi di bagian sini nih. Tuh, kita bisa atur mau tinggi atau mau rendah, tergantung plafon kita cetek atau enggak. Ambient light ada banyak, kita bisa atur di sini. Ambient light tuh bisa atur. Pokoknya banyak banget yang bisa kita utak-atik di sini. Dan jangan lupa, karena ini mobil listrik murni, dia bisa V2L, alias bisa jadi power bank berjalan kalau misalnya kita kena pemadaman bergilir. Oke, mungkin layar segitu aja lah ya. Intinya dia bisa ngatur banyak. Kita lanjut. Spion tengah belum auto dimming, jadi masih manual dimming, tapi ya oke lah. Sun visor, dua-duanya ada lampu di kacanya, jadi bagus. Bagian sini udah, kita lanjut ke bawah karena dia ada wireless charger. Cuma satu di sebelah kiri, tapi ya oke lah. Ada 2 cup holder, dan di sini ada center console box yang lumayan, dan ada ventilasi AC-nya, bisa kita buka atau tutup. Jadi kalau misalnya ada minuman dingin atau makanan yang enaknya adem, bisa masukin sini. Setir, wih, tilt teleskopik. Oke. Ya, dan posisi duduk ya fine aja. Agak berasa sedan, dan juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi
Kalau kalian lebih suka posisi duduk yang rendah, yang mungkin bikin kerasa lebih kayak dalam mobil banget gitu, ini cocok. Terus buat jendelanya, dia tuh nggak double glazing kayak beberapa mobil China yang modern, tapi kayaknya udah lumayan tebel loh. Ini udah cukup buat menghalau suara-suara dari luar gitu ya. Dan bicara soal jendela, kita bisa buka pakai tombol, bagus, ada tombolnya, dan bisa juga pakai si voice command-nya. Hai Chang'an, What can I help you? open all window. Open. Oke, jadi bagian depannya begitu ya. Minimalis, hampir semua di layar, tombol fisik ada cuma dikit. Jadi interior yang cukup bisa kita expect dari mobil China 3 jutaan elektrik. Sekarang kita lanjut ke baris keduanya. Oke, baris kedua sih Chang'an Nevo Q05. Tinggi gua 178, ruang kepala bagus, ruang kaki oke, karena dia mungkin secara panjang bukan yang paling panjang, tapi ini juga masih cukup lega kalau misalnya buat orang Indonesia rata-rata. Dan seperti gue bilang, speaker masing-masing itu ada 2, jadi total ada 8 di varian Max ini. Dan yang gue suka, dia nggak pelit soal perkantongan. Jadi nih, kantong 1, 2, 3, dan ada di masing-masing kedua jok depan. Bagian sini juga dapat, jadi ada 1, ada 2, dan ada 3. Ini bagus. Dan ada ventilasi AC, tapi cuma 1. Jadi penumpang kiri kanan bakal rebutan siapa yang dapat. Dan kalau di depan, dia ada 2 port USB, Type A sama Type C, sama 1 port outlet 12 volt. Di sini cuma ada 1. Jadi baik lagi, mungkin bakal rebutan. Apa ada kantong di sini? Nggak ada. Dan karena ini mobil listrik yang baterainya di sini, ini lantainya agak tinggi, jadi kakinya, pahanya agak ngangkat. Terus dia untungnya kalau misalnya kita pengen agak tegak dikit, dia bisa 2 settingan atau 2 step buat rebahannya. Ada yang agak rebah sama ada yang rebah. Jadi nggak ada settingan tegak, cuma ada settingan rebah di mobil ini. Ya lumayan lah buat perjalanan jauh, mungkin harusnya oke nih. Cuma sayang nggak ada armrest, tapi masih ada kantong di pintunya. Oke, jadi kita udah lihat mobil ini, dan paling nggak per sekarang Chang'an itu udah punya 4 mobil. Ada yang kecil, Chang'an Lumin, yang di atasnya ada ini si Chang'an Nevo Q05, dan atas lagi Dipal S05 sama Dipal S07. Jadi ini harusnya usaha Chang'an biar mereknya Chang'an Nevo itu makin mainstream dan makin disukai dan dipilih syukur-syukur oleh banyak orang, karena dia hadir di kelas yang sangat-sangat ketat. Kita nggak bicara mobil listrik yang China dong ya, bahkan mungkin Korea dan mungkin ya Jepang sih nggak ada di kelasnya, tapi intinya mobil listrik yang cocok buat komuter harian. Dari desain nggak ada yang aneh-aneh, semuanya cukup oke, bisa terima mata. Cuma baik lagi, mobil ini masih butuh pembuktian. Tapi kalau dari sisi spek udah oke, range cukup, kabin lega, dan dia juga punya kayak game dan mode-mode yang bisa bikin kehidupan hari-hari kita makin mudah. Cuma sayang nggak ada tonneau cover, sama hampir semuanya dikontrol lewat layar sentuh. Tapi itu sih, mungkin suspensi belakang torsion beam itu bakal jadi salah satu concern ketika kita nyetir, tapi itu nggak cocok kalau kita bahas sekarang. Mungkin nanti aja kalau kita udah bisa nyetir. Oke, thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.